wala madda. Tasawuf siapkan siapapun, politikus ke petani ke guru ke pensarah ke awam ke jahil ke wali ke, tasawuf memberikan hati yang hudur kepada Allah, alaqah yang hudur bila alaqah yang bersih sebagai apapun dia. Tasawuf lebih luas daripada haraki. Tasawuf lebih luas daripada haraki. Haraki la yabhas an ghairil haraki. Tapi tasawuf ruh al-Islam. Jika Islam bangunannya adalah daulah Islam, siasat Islam, ekonomi Islam, ibadah Islam, amal Islam. Apa Islam? Ruhnya tasawuf. Tasawuf tidak membahas terus pada arti apa, tapi siapkan orang-orang yang yang mau beraktiviti di mana-mana agar dia melakukannya karena Allah. Sidi Athaillah Iskandari dia bicara dengan syekhnya Abdul Abbas An-Nasir. Ya Sidi, saya akan tinggalkan saya sebagai pensyarah untuk menjadi sufi. Apa kata Syekh Abdul Abbas An-Nasir? Tasawuf bukan merubah orang. Tinggalkan kau petani, tinggalkan kau seorang pekerja, tinggalkan kau seorang pelajar, tinggalkan kau seorang pensarah, tinggalkan itu, datanglah menjadi sufilah. Jadilah dirimu sendiri dan lakukan karena Allah dengan hati yang bersih dan hudur kepada Allah. Itulah tasawuf, siapkan. Jadi nggak ada hubungannya, tasawuf lebih luas daripada haraki. Haraki bila tasawuf nifaq, fasik. Semua zahir, ta'ab, hanya emosional saja. Karena ada tasawuf. Di dalam haraki ada tasawuf, cuma dia tak bagi nama tasawuf, dia bagi nama riyadhah. Dia bagi nama akhlak lah. Padahal hakikatnya tasawuf. Memang kenapa ada samarkan tasawuf? Macam bagaimana yang susu kita yang tak baca. Kalau macam Syekh dia betul tak. Nah, itu maslahat Hasan Al-Banna karena dia sebagai khalifah. Dia kenal lanjutkan amanah itu. Bukan dalam buka madrasah harakat, tapi buka madrasah tasawuf. Agar dia tetap kontrol semua umat, tidak menjadi satu golongan yang menjadi musuh golongan lain. Bagi Hasan Al-Banna pun mengembangkan ikhwan sebetulnya bukan untuk menjadi satu golongan. Kata ikhwan itu diambil daripada ahbab. Tasawuf itu murid-murid itu ikhwan. Hasan Al-Banna sering bercerita bahwasanya bagaimana saya dapat mencintai satu sama lain, menjadi sesama murid itu indah sekali. Di bawah bimbingan gurunya. Saya ingin umat seperti itu semua ikhwan. Di bawah mahabbah. Maka dia pindahkan itu kepada bentuk haraki. Dia mengajak orang, pacuannya adalah daulah Islam, tapi dengan konsep sufi. Karena dia mengatakan hakikatuna sufi. Hakikatuna sufi. Jadi dengan akhlak sufi, ikhwan itu akhlaknya sufi. Yang paling dekat dengan tasawuf adalah ikhwan. Lain dengan tahrir. Kalau tahrir itu inat, akal. Tapi kalau ikhwan dekat tasawuf dan Hasan Al-Banna tidak diizinkan tetap saja melakukan itu karena dia memang artinya seorang yang khalifah daripada syekh. Karena seorang khalifah istilahnya dia punya hak indep. Kalau umpama
umpama tugas macam tugas pekerjaan macam itu, artinya tugas di dunia, dia punya hak yang independen untuk dia buat macam apa selanjutnya, dia punya hak. Hasan al-Banna membuka ikhwan seperti mana Syekh Ilyas membuka tabligh. Syekh Ilyas adalah sufi, khalifah baru. Dia membuka dengan sistem tabligh. Sedangkan maksudnya saya melarangnya ingin mempunyai pendidikan yang lebih luas, tidak terikat dengan apa-apapun. Kalau artinya seolah-olah jangan kau lah ya Hasan, kau buatlah orang, kau tetap sebagai murabbi, tapi tetapkan istilah dalam ikhwan juga mursyid dan murabbi juga. Itu istilah sufi, nggak ada istilah di dalam bidang lain, di dalam bidang fikih, bidang akidah, istilah mursyid dan murabbi kecuali dalam tasawuf. Seolah-olah Hasan al-Banna ingin membawa tasawuf kepada bentuk haraki, dan tetap nggak bisa, gagal. Karena nanti sasarannya politik, sasarannya daulah, sasarannya, sedangkan tasawuf adalah sasarannya dia dengan Allah saja. Setelah lepas itu, terserah dia mau jadi petani, mau jadi apa kembali. Jika sudah dia beriman dan bertakwa pada Allah. Kalau pemimpin daulah Islam pun ikan kira hijab apa? Ya, memang tujuan kita daulah. Daulah sarana. Itu adalah amal, bukan tujuan. Tapi banyak orang untuk itu bermusuhan. Itulah tanpa tasawuf namanya. Daulah Islam bukan hijab lagi. Jika tujuannya itu, tujuannya apa? Ibadah. Daulah ada daulah. Bila ada daulah maktub inda Allah, kita melakukan ibadah. Yang Allah bagi kesempatan, tak ada daulah, berarti kita dibagi kesempatan untuk ibadah, membangun daulah. Itu Allah yang membangun. Ana dulu tanya dengan seorang syekh, yani mal alaqah baina at-tasawuf wal harakah ya Sayyid? Persis pertanyaan itu. Dia dijawab. Sudah selesai. Ma'ana sahibu daulah? Mana yang tadi? Mana yang punya daulah tadi? Said Hawa termasuk orang yang ingin mengembalikan ikhwan ke tasawuf. Dalam tulisan-tulisannya ketika Hasan al-Banna wafat, dia menyesal. Banyak orang-orang ikhwan yang tak paham tentang apa maksud Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ingin membawa tasawuf itu kepada gerakan yang besar, yang meliput semua. Dia yakin bahwa tasawuf ini bisa mendamaikan semua. Seolah-olah gurunya, nggak mungkin. Imam Hasan al-Banna sendiri mengatakan, saya tak dapat izin, akhirnya terpaksa saya harus mengatakan saya pendapatnya sendiri dan saya punya pendapat sendiri. Imam Hasan al-Banna mengatakan dalam tulisan. Bukan salah atau benar di sini. Itu mahabbah antara syekh dan murid. Saya ingin ingin menyelamatkan Hasan al-Banna daripada fitnah. Makanya Hasan al-Banna tidak membawa nama-nama tasawuf. Dia mengatakan ikhwan. Tapi di dalamnya dia mendidik seperti apa yang dia terima dari syekh. Banyak orang-orang pergerakan juga mengatakan tasawuf ini tidak alamiah. Saya jawab, tasawuf itu alamiyin.
alamin. Karena dia membahas dari muluk, malakut sampai jabarut. Bukan hanya dunia dan akhirat. Cuma tidak berarti semua orang yang belajar tasawuf menjadi sufi. Mungkin dia menjadi seorang abid, zahid. Apakah profesinya di dunia dia sebagai pejabat atau sebagai pekerja di pejabat kerajaan kah, atau swasta kah, atau pensarah kah, atau petani kah, atau apa, tapi mereka semua adalah orang-orang sufi. Tasawuf itu barnamij. Barnamij apa? Program, khittah, plan untuk membawa abad muslim kepada Allah. Lalu manhajnya adalah tariqah. Ada syekh, ada murid, ada suhbah, ada zikir, ada, itu adalah manhaj. Tujuannya adalah agar hatinya bersih dan ma'rifat kepada Allah bebas. Sehingga dia mendapatkan maqam sifat sabar, syukur, dan akhirnya dia meningkat menjadi orang yang syuhud, muraqabah, sebagai apapun dia. Dari murid-murid itu nanti baru ada yang diminta untuk melanjutkan amanat itu sebagai syaikh, sebagai murabi, sebagai selebihnya kembali kepada kehidupan masing-masing, sebagai dirinya sendiri, sebagai apapun. Dan mungkin yang tidak menjadi syekh itu lebih afdal daripada yang menjadi syekh. Jadi tidak ada bisanya jika sama-sama memang tarbiyahnya selesai sampai usul. Itu kitab apa? Farhan. Kenapa tak catat dari tadi? Saya lupa. Mau baca sekarang? Atau sudah ketik? Sudah. Untuk tak. Coba tengok kitanya. Oh, ini sudah dibaca, sudah banyak. Taktik. Baca dengan Syekh Nurdin atau mana? Allah. Kita ambil satu bab saja. Kita baru baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang tentang tawadu Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi tawadu Rasulullah SAW wa fihi 13 hadithan. Ada 13 hadis tentang tawadu Rasulullah SAW. Hadatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu ana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaidillah ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطارت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Rasulullah bersabda, dan janganlah engkau harum-harumi aku sebagaimana orang-orang Nasara mengharum-harumi Musa, memuji-muji. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Saya adalah hamba ya, Abdullah, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Ini adalah tawadu' Rasulullah. Di sini bukan berarti kita dilarang mengatakan sayyid. Ini tidak boleh, adalah tidak bolehnya tutruni, bukan la tusayyiduni. Ada tusayyiduni juga mereka memanipulasi, memalsu. Padahal la tusawwiduni, dia kata la tusayyiduni. Ikhwanuna minal Wahhabiyyin merubah kalimat dari tusawwid kepada tusayyid. Dikira jangan mensayyidkan. Kalau tidak, bagaimana Rasulullah dalam hadis lain mengatakan ana habibuhu wa ana kalimuhu wa ana wa ana wa ana wala fakhar. Ini adalah min babi tawadu'in, dan juga yang dimaksud tutruni di sini jangan menjadikan aku sebagai Tuhan, sebagaimana Nasara kepada Isa. Karena jelas kaitannya kepada Nabi Isa, berarti bukan kepada masalah memuji, adalah masalah menuhankan. Karena tidak sesuai dengan dalam konteks lain Rasulullah ya, menghadiahkan burdah kepada orang yang memujinya, kepada Khati'ah ibnu bin Zuhair, seorang yang memuji Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan burdah. Haddatsana Ali bin Hujr ana Suwaid bin Abdul Aziz an Hamid an Humaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila an-nabi faqalat lahu inna li ilayka haja faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilayhi. Ada seorang pun datang kepada Nabi dan berkata kepadanya, saya ada perlu kepada engkau ya Rasulullah, maka duduklah. Duduklah di jalan Madinah yang mana yang engkau mau duduk, aku akan mendudukkan engkau. Ini begitulah Rasulullah. Artinya Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang yang perlu kepada Rasulullah, silakan. Di mana saja saya akan siap berkhidmat. Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti ajlis ilaihi. Di mana kamu berada, aku berada di situ. Aku akan penuhi keperluan. Hadatsana Ali bin Hujr ana Ali bin Mushir an Muslim al-A'war an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda. Rasulullah mengunjungi orang sakit. Wa yashhadul janaiz, dan dia menyaksikan diusulnya jenazah. Wa yarkabul himar, dan naik himar keledai. Wa yujibu da'watal 'abd, dijemput makan oleh orang biasa pun Rasulullah datang. Tidak ada artinya lapis bodyguard. Itu salah satu akhlak
Rasulullah SAW. Mulanya ada pelapis pada khalifah itu yang mengikut cara Faris, Rum, pada Daulah Umayyah. Sedangkan Khalifah Rasyidin dulu nggak ada. Sampai dibunuh pun ketika sholat, tak ada orang yang berdiri di sampingnya jadi bodyguard. Maka Umar bin Abdul Aziz dikatakan khamis Khulafa ar-Rasyidin karena dia pun sama seperti itu. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, dari rumah dia sampai ke istana dia sudah ada di berbaris para tentara. Ketika Khulafa ar-Rasyidin masuk, keluar, kemudian nggak jadi, masuk lagi dan bertanya, untuk apa mereka itu berdiri? Untuk mengamankan engkau, karena tahu musuhnya banyak yang marah. Berdirinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak yang marah. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Gaji mereka selama mereka tadi berdiri menunggu saya, bagi gaji, dan suruh pulang kepada istrinya. Istrinya lebih memerlukan daripada saya. Biar Allah saja yang menjaga saya. Kalau itu Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Khalifah Rasulullah dan bagaimana Rasulullah SAW? Umar lah yang meminta Rasulullah dulu, ya Rasulullah, engkau tidur di bawah pohon dengan berbantalkan tangan, bersuprahkan serban. Kalau engkau mau aku buat kursi dari emas dan tempat tidur dari emas, tahrir dari emas. Pimpinan-pimpinan di Roma, di Paris seperti itu. Dan engkau adalah pimpinan dunia dan akhirat. Rasulullah malah bersenandung. La Isa illa al-Isa al-akhirah ya Umar. Kehidupan itu akhirat. Sayyidina Umar nampak marah karena ingin menghormati Rasulullah. Tapi ketika dia jadi khalifah pun akhirnya sama seperti Rasulullah, duduk di bawah, tidur di bawah pohon. Sampai ketika utusan Roma datang untuk berjumpa Umar yang ditakuti dunia, dia cari-cari istana raja, tak ada mana. Sampai masuk ke dalam kota Madinah, macam tak ada gedung yang tinggi menunjukkan tempat seorang raja. Akhirnya bertanya, saya ingin bertemu Umar, mana? Lalu orang menunjukkan Umar di bawah pohon sedang tidur. Itu Umar sedang tidur. Lalu pergi. Raja tidak ada bodyguardnya dan duduk di bawah, tidur di bawah pohon. Seperti Nabi tidur di bawah pohon. Ya. Ada tak yang begitu? Pergerakan mau begitu. Memang dari akhlak tasawuf yang membawa itu. Itu ya rakabul himar wajib da'atul abad. Wa kana yawma bani Quraiza ala himarin makhtumin bihablin min layfin wa alayhi ikafun min layf. Dan satu hari di hari Bani Quraiza, di tempat sebuah kabilah Bani Quraiza, beliau di atas himar. Himar yang diikat daripada tali dan di atasnya ada tutup daripada tali. Artinya bukannya emas, bukannya pelip saja, cuma ditutup tadi apa namanya, tempat duduknya itu kain dilipat-lipat begitu saja duduk sudah. Jadi Rasulullah kan mestinya tempatnya indah, sutra atau apa. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا محمد بن فضيل الأعمش من أنس بن مالك قال كان رسول الله يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السانخة فيجيب